Assalamualaikum, kembali lagi di channel Lentera Ilmu. Cara belajar mudah, menarik, dan siap jadi berprestasi. Segmen hari ini adalah Paham Ilmu. Sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Selamat belajar! Halo Sobat Lentera Ilmu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ari Damari, tentu ada di channel Lentera Ilmu. Sobat semuanya, pada segmen Paham Ilmu kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pengukuran dan besaran fisika. Kelas 10, materi bab kedua. Nah, untuk saat ini, kita lanjutkan pada bagian 2.2 untuk bagian B, yaitu ketelitian pengukuran. Nah, kali ini kita akan membahas, yaitu yang pertama tentang ketelitian pengukuran itu, kemudian yang kedua, ada kaitannya dengan ketepatan pengukuran. Kemudian yang ketiga kita bandingkan ketelitian dan ketepatan pengukuran. Dan nanti kita juga akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketelitian. Sobat semuanya, kita mulai untuk pembahasan kita yang pertama tentang ketelitian pengukuran. Sobat semuanya, ketelitian pengukuran itu disebut juga dengan akurasi, ya, akurasi pengukuran. Apa itu? Sesuatu yang menyatakan seberapa dekat. Jadi ini poin pentingnya. Seberapa dekat hasil pengukuran dengan nilai besaran yang diukur. Jadi ada nilai yang diukur yang sebenarnya, kemudian kalau kita mengukur maka seberapa dekat itu disebut dengan ketelitian. Nah, coba kita lihat untuk contohnya ya. Jadi ini ada pengukuran massa jenis air, yaitu air murni. Nah, sobat semuanya, air murni itu kita tahu semuanya bahwa rho air murni itu adalah 1 gram per centimeter kubik. Atau dalam kilogram itu 1000 kilogram per meter kubik. Nah, sobat semuanya, coba kita lihat ada pengukuran pertama, ada kedua, dan ada ketiga. Maka kalau ditanya, manakah pengukuran yang paling teliti? Berarti kalau paling teliti, ya paling dekat dengan angka 1000. Nah, coba kita lihat. Selisihnya berapa? Di sini ada selisih rho sebesar 20. Ini selisih rho sebesar 0,002. Yang ketiga, selisih rho sebesar 10. Tentunya satuannya adalah kilogram per meter kubik. Nah, sobat semuanya, yang paling teliti berarti selisihnya paling kecil. Mana itu? Pengukuran yang kedua. Semoga bisa dipahami. Nah, untuk berikutnya, kita lanjutkan untuk yang bagian kedua, yaitu ketepatan pengukuran. Nah, kita lihat. Apa itu ketepatan pengukuran? Sobat semuanya, ketepatan pengukuran disebut juga dengan presisi pengukuran. Apa itu? Suatu aspek atau sesuatu yang menyatakan seberapa konsistennya hasil dari suatu pengukuran yang berulang. Jadi kalau melakukan pengukuran berulang-ulang, itu semakin konsisten, semakin hampir sama, maka dinamakan semakin tepat atau presisi. Nah, berikutnya kita coba melihat contoh. Nah, di sini ada contoh. Pengukuran panjang meja oleh 2 siswa masing-masing sebanyak 3 kali. Berarti berulang 3 kali. Ada siswa P, siswa Q. Nah, siapa siswa yang pengukurannya memiliki ketepatan paling tinggi? Sobat semuanya, kalau untuk ketepatan maka kita mengacunya atau menganalisisnya dari rentangnya. Nah, untuk yang P, siswa P, rentangnya mulai yang terkecil 1,51. Yang terbesar 1,53. Ini kalau kita lihat, maka rentangnya 0,02. Sedangkan yang kedua, kita lihat sobat, ini paling kecil 1,50. Yang terbesar 1,56. Ini kalau kita cari selisihnya atau rentangnya, maka ini ada 0,06. Nah, sobat semuanya, semakin tepat
semakin presisi berarti rentangnya semakin kecil atau semakin mendekati satu dengan yang lain. Sehingga yang lebih tepat atau ketepatannya lebih tinggi adalah yang siswa P. Jadi ini lebih tepat. Nah, bagaimana sobat semuanya? Bisa dipahami? Nah, sobat semuanya, kita sudah membahas tentang ketelitian, pengukuran, dan ketepatan pengukuran. Nah, untuk berikutnya kita coba untuk membandingkan. Karena biasanya dari keduanya itu dibandingkan. Atau apa hubungannya? Ya, coba kita lihat ini. Nah, sobat semuanya, pengukuran yang baik itu adalah pengukuran yang ketelitiannya tinggi dan ketepatannya tinggi. Nah, ini penting untuk kita cermati. Nah, untuk lebih memahami, mari kita lihat contoh soalnya. Nah, sobat semuanya, ini kalau kita cermati, ini contoh yang stimulusnya ada data yang perlu literasi. Nah, soal seperti ini yang dinamakan dengan level penalaran atau soal hot. Nah, ini untuk kelas 10, kelas 11 itu penting untuk persiapan kalau ada AKM, Asesmen Kompetensi Minimal. Sedangkan kelas 12 tentu untuk persiapan UTBK. Coba kita cermati soalnya. Dua siswa melakukan pengukuran beda potensial ujung-ujung baterai dengan voltmeter. Kedua siswa tersebut memperoleh data seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, coba dicermati ya. Ada dua siswa di sini. Nah, siswa satu dan ada siswa yang kedua. Nah, apa yang ditanyakan? Nah, sobat semuanya, ternyata yang ditanyakan adalah dari hasil tersebut dapat disimpulkan simpulan. Jadi, kalau ada simpulan perlu ada analisis. Nah, analisisnya arahnya kemana? Dilihat saja pilihan gandanya. Nah, ternyata diminta untuk siswa 1 dan 2 itu dibandingkan mana yang lebih tepat, mana yang lebih teliti. Nah, sobat semuanya, tentu kita tahu tadi bahwa ketelitian itu sangat tergantung pada kedekatannya dengan nilai aslinya atau nilai yang diukur tersebut. Nah, ini ada beda potensial ujung-ujung baterai. Nah, ingat, tentu semuanya tahu bahwa beda potensial ujung-ujung baterai E besarnya adalah 1,5 volt. Berarti pengukuran yang teliti yang dekat dengan 1,5. Nah, coba sobat semuanya dicermati. Tentu siswa yang kedua 1,58, 1,50, 1,45, 1,65. Jadi ini lebih teliti. Nah, berikutnya mana yang lebih tepat? Untuk yang lebih tepat adalah yang rentangnya atau kedekatannya sangat tinggi. Nah, sangat dekat ya. Tentu kalau dicermati adalah siswa nomor 1, siswa pertama. Ini 0,02 sisa bedanya di sini. Dengan ini berarti 0,01. Ya, ini juga sama 0,02, ini 0,02. Berarti ini lebih tepat. Atau ketepatannya lebih tinggi. Nah, berarti simpulan yang benar mana? Coba dicermati. Siswa 1 lebih tepat. Siswa yang kedua lebih teliti. Berarti pilihan yang benar adalah yang E. Hasil siswa 2 lebih teliti dibanding siswa 1. Semoga bisa dipahami. Nah, sobat semuanya, untuk berikutnya kita lanjutkan bagian yang keempat. Tadi sudah saya sebutkan, yang keempat itu adalah untuk faktor-faktor yang menentukan ketelitian suatu pengukuran. Apa saja? Sudah saya tampilkan ada 5 yang utama ya. Ada faktor yang lain, tapi yang utama ini 5 ini yang perlu diperhatikan. Apa itu? Yang pertama adalah pemilihan alat ukur. Sobat semuanya, alat ukur itu punya ketelitian yang berbeda-beda. Seperti kemarin ada angka penting, tergantung pada alat ukurnya. Kemudian, kalibrasi alat ukur. Sobat semuanya, mungkin pernah mengukur massa atau berat badan kita dengan neraca, ternyata tidak dimulai dari 0. Maka seperti itu akan membuat ketelitiannya kurang baik. Nah, sehingga perlu dikalibrasi supaya hasilnya lebih teliti. Nah, ini
faktor yang kedua, kalibrasi alat ukur. Yang berikutnya, posisi pengamatan. Nah, jika kita mengamati sebuah jarum dalam suatu alat ukur atau penunjukan, maka kita perlu melihat dengan arah yang tegak lurus. Nah, namanya presisi, begitu ya, harus tegak lurus sehingga skalanya tepat. Nah, itu poin ketiga. Sedangkan poin keempat itu adalah keadaan tempat pengamatan. Nah, sobat semuanya, yang perlu diperhatikan adalah keadaan, bukan tempatnya. Keadaan itu bagaimana? Contohnya cahayanya, kemudian ruangannya sempit atau luas, ya, dan seterusnya. Sedangkan yang kelima adalah pengukuran berulang. Sobat semuanya, supaya lebih teliti, perlu diukur berulang sehingga yang ditentukan adalah rata-ratanya. Berikutnya, coba kita pahami untuk contoh soalnya. Nah, ini ada contoh soal. Nah, kalau diamati sama dengan tadi ya. Ada stimulusnya. Nah, di situ menjadi penilaian atau menjadi pengukuran untuk kemampuan kita dalam menganalisis atau dalam literasi. Nah, coba dicermati di situ. Pada saat diukur dengan mikrometer, diameter dalam pipa kecil sebesar 15,58 mm. Kemudian sekelompok siswa mengukur diameter dalam pipa tersebut dengan menggunakan dua jenis jangka sorong. Nah, ada dua alat ya. Dan dua tempat, ada dua tempat. Nah, berarti ada yang berbeda-beda. Alat berbeda, kemudian tempat berbeda. Ini berarti ada variabel bebasnya. Hasil kegiatannya dicatat seperti pada tabel. Nah, dari data tersebut dapat disimpulkan, nah sobat semua, sama dengan yang sebelumnya, contoh soalnya tentang simpulan. Ini soal penalaran atau soal HOT. Nah, tentu kita langsung fokus pada variabel. Nah, ini ada variabel yang pertama, lampu redup berarti cahayanya kurang, dan ada yang terang, cahayanya ini. Berpengaruh enggak? Nah, kita lihat. Acuannya adalah 15,58. Lebih teliti berarti mendekati 15,58. Dua angka penting atau dua angka di belakang koma. Nah, berarti yang lebih tepat adalah ini. Nah, ya. Jadi ini dua angka penting, dua angka penting. Nah, sobat semuanya, untuk yang terang ternyata 59, sangat dekat dengan 58, 0 komanya ya. Kemudian untuk jangka sorong ada dua, itu sama saja. 1 dan 2 ternyata punya ketelitian yang berbeda. Berarti jangka sorong bisa menyebabkan adanya ketelitian. Nah, mana simpulan yang tepat? Nah, coba kita teliti A, B, C, D, dan E. Nah, mana itu? Ternyata yang C. Ketelitian pengukuran dapat dipengaruhi oleh pencahayaan saat pengukuran. Jadi ini yang keadaan tadi. Jadi jawabnya C. Nah, semoga bisa dipahami dan bisa mengerjakan soal-soal yang levelnya penalaran seperti ini. Sobat Lentera Ilmu, baru saja kita membahas tentang pengukuran dan bagian 2.2 yang B tentang ketelitian pengukuran. Semoga mudah dipahami, semoga bermanfaat. Ikuti terus channel Lentera Ilmu, terutama materi-materi yang terkait. Saya kira sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video. Jangan lupa untuk like, comment, dan share. Semoga video yang bermanfaat ya. Jangan lupa juga untuk ikuti segmen Lentera Ilmu lainnya. Sampai bertemu di video selanjutnya.